Ya, gue kena ban di TikTok. Selamat datang di kamar gue, di Kamar Rama. Oke, seperti yang gue ngomong di depan tadi, gue kena ban di TikTok. Account yang sudah 29.000. It's not much mungkin buat beberapa orang, tapi buat gue itu ngumpulinnya 2 tahun. Dan gue lagi berusaha untuk nge-push lagi sebenarnya. Tapi ya sudahlah, gue kena permanen ban. Jadi sudah tidak termaafkan lagi. Gua udah ngajuin appeal dan appealnya pun ditolak. Jadi yang gue lakukan sekarang ya mulai lagi dari nol, bikin account baru. Kalian bisa lihat mungkin di sini account barunya gue ada ini. Dan ya kayak di pom bensin, mulai dari nol ya Pak. Tapi begini, yang jadi pertanyaan buat kalian pasti ya bukan gua account barunya mana, bukan. Pertanyaan kalian adalah kenapa gua sampai kena permanen ban. Jadi pada tanggal 12 Januari malam itu gua lagi live streaming Holocure di TikTok Live Studio, menggunakan TikTok Live Studio, jadi cuman ke TikTok ya. Lalu udah selesai, lancar tuh, semuanya lancar, sudah sampai beres juga, sampai akhirnya gue mau tidur. Biasanya kalau gue tidur gue buka-buka dulu, nyari inspirasi di TikTok. Tau-taunya mental ke account kedua gue. Gue udah ada account keduanya, tapi waktu itu masih belum gue benar-benar aktifkan. Mental ke account kedua gue, dan gue bingung, kenapa nih? Apa jangan-jangan gue kena hack? Gue cek tuh akhirnya, dan pas gue cek, gue coba masuk, ternyata account gue itu kena permanen ban. Violationnya banyak, dan video yang mengenai violation itu banyak banget. Asumsi pertama waktu itu adalah ada berita kalau memang di TikTok itu lagi ada yang nggak suka sama content creator Genshin, katanya gitu. Gosipnya seperti itu. Bahkan katanya ada yang sampai mengirimkan ancaman di streamnya teman gue yang content creator Genshin juga. Tadinya gue sempat berpikir seperti itu. Ini dilaporkan oleh haters. Gue ke-ban karena haters. Dari situ gue diajak teman-teman content creator juga yang kenal sama gue untuk gabung ke sebuah grup dan ngobrol bareng nih, kita ngobrolin bareng nih, ada apa sih gitu sebenarnya kok sampai gue kena ban. Karena mereka juga mengalami hal-hal yang serupa, tapi di warning. Ban, ada yang di ban di ban saat stream, ada yang di ban cuman beberapa minggu. Gua itu permanen ban. Berarti udah bukan warning lagi, udah bener-bener lu tuh salah banget gitu. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Dan akhirnya ada penjelasan dari seorang teman yang bertanya kepada agensinya. Jadi di antara teman-teman kreator ini ada yang punya agensi dan mereka bisa membantu mereka kalau kena sesuatu sama TikTok mereka. Buat yang sudah ngikutin gue lama pasti udah tahu kalau gue itu di endorse sama sebuah toko top up. Dan tiap kali di TikTok, jadi kalau konten ini hanya keluar di TikTok, itu beberapa konten akan gue tempelin di belakang dengan CTA. Apa itu CTA? Call to action. Call to action itu adalah jalanlah ke sana gitu. Pergilah ke toko sebelah gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang mengarahkan lu untuk melakukan sesuatu. Ternyata di TikTok sekarang yang gue tidak sadari itu adalah mereka tidak mengizinkan konten kreatornya untuk menggunakan shop lain selain TikTok. Jadi kalau sudah soal duit, soal berbelanja, mereka tidak mengizinkan shop lain. Even itu toko Instagram. Belanjalah di toko Instagram di sini. Nggak boleh. Belanjalah dengan menghubungi WA kami ini. Nggak boleh. Belanjalah di website di sini. Nggak boleh. Yang boleh hanyalah pakai keranjang kuning. Karena itu toko mereka. Analoginya gini. TikTok yang sekarang itu sebuah restoran. Katakan KFC. KFC. Lalu gua sebagai tamu masuk dan teriak-teriak ngomong makanlah di BK. Makanlah di Burger King. Apakah gua nggak diusir sama toko KFC-nya? TikTok yang sekarang itu udah berbeda dari yang dulu. TikTok yang dulu itu mungkin lebih kenanya analoginya adalah food court. Di mana ada sebuah ruangan dengan berbagai macam penjual dan pembeli. Jadinya kita bebas untuk mempromosikan mau makan di mana. TikTok yang sekarang itu sudah punya restoran sendiri yang mereka nggak mau kalau ada orang lain jualan di dalam restorannya. Intinya begitu. Dan gua sudah membuat 24 lebih video dengan CTA tersebut.
Jadi video dengan ngomong belanjalah ke sini. Alhasil sistemnya itu melihat gue langsung tek 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 tek, dan semuanya itu dianggap gue terlalu banyak melakukan kesalahan hingga gue di permanen ban. Ingat, gue di ban bukan karena nyebutin hutau papan ya guys ya, bukan jok papan, tapi karena kesalahan gue yang gue tidak tahu. Yang gue sayangkan adalah ini sudah berjalan 2 bulan, gue melakukan ini sudah 2 bulan dan baru kena sekarang. Gue nggak tahu sama sekali karena gue nggak di warning sama sekali. Itu aja yang gue sayangin sih. Jadi emang harus gue bilang ini ada kesalahan di gue. Dan ada miskomunikasi yang menyebabkan hal ini terjadi. Di sisi lain, gue jadi punya sesuatu untuk bisa mengingatkan kalian agar kalian kalau mau melakukan sesuatu di TikTok itu dilihat dulu ya, dilihat dulu guideline-nya dan lain-lain supaya kalian tidak kena ban. Gak enak loh, udah capek-capek gue yakin nyari 10.000 aja beberapa dari kalian pasti susah ya. Apalagi bisa sampai 100.000 terus kena ban. Nyesek kan? Kalau gue kembali ke masalah hutau papan dan lain-lain di report oleh haters, gue tanya lagi, kebetulan gue langsung nanya sama agensinya, ini bagaimana, dan bertanya lebih lanjut dengan orang agensi. Kalau soal haters, sebenarnya itu masih lebih gampang untuk dibuka kembali. Karena tidak mungkin haters yang mereport segitu banyaknya akan bisa nge-flag 20 lebih video yang gue punya. Sehebat-hebatnya mereka cuma bisa take down 1-2 video. Itu pun masih bisa dibantu sama agensi dan masih bisa appeal. Kesalahan gue adalah ya pure karena gue melawan sistem, jatuhnya gitu. Jadinya, tapi gue nggak tahu. Tapi gue nggak tahu kalau gue ternyata melawan sistem. Jadinya gue nggak heran kalau itu jadi permanen ban di guanya sendiri. Jadi ingat teman-teman, baca guideline-nya dulu. Dan untuk kali ini gue kena ban bukan karena ngomongin hutau papan, ya hutau papan atas tetap ya, tapi karena kesalahan gue. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kalian juga. Kalau misalnya menerima endorsan atau menerima sesuatu untuk dipromot di TikTok, ada baiknya tidak ngomongin toko lain. Karena lu itu sudah berada di daerah yang namanya tokonya TikTok. Nggak etis ketika lu teriak Burger King di dalam toko KFC. Jadi itu guys, cerita gua soal gua kena ban di TikTok. Semoga teman-teman yang mau jadi content creator di TikTok itu bisa lebih hati-hati. Ini gua share begini agar kalian juga bisa mengerti apa yang terjadi sama gua ketika gua kena ban. To be honest, emang agak lemes, tapi gua sudah agak redo untuk melepas account tersebut. Yang nyesek adalah begini, gua itu buat ngebuka akses TikTok Live Studio sama TikTok Stream Key itu sendiri banget, nggak pakai agensi. Gua nggak dibukain agensi, gua sendiri. Dan sekarang gua harus kehilangan itu. Jangan sampai ini terjadi sama kalian juga. Itu yang gue pengen omongin pada video ini. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.